juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan harapan-harapan kita, cita-cita kita sampai akhirat nanti. Tema pada sore hari ini menghafal sekali murojaah seumur hidup. Ibarat menikah. Sekali untuk selamanya. Kira-kira begitu kalau anak milenialnya. Mengapa demikian? Kita baca tentang sifat dan kepribadian ahlul kitab. Kepribadian Yahudi yang memperlakukan kitab Taurat dengan semena-mena. Disebutkan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima, Mathalul ladzina hummilut Taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang dipikulkan Taurat kepada mereka, hummilut Taurata. Allah berikan Taurat, kitab Taurat. Thumma lam yahmiluha, Allah pikulkan kitab Taurat, kemudian setelah berlalu waktu yang lama, mereka tidak memikulnya. Kama salil himari yahmilu asfara. Maka perumpamaannya seperti keledai yang membawa buku. Ya. Ya, ini perumpamaan sebenarnya di dalam surah Al-Jumu'ah ini. Agar orang-orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah hummila, setelah diberikan oleh Allah Al-Quran itu, maka seumur hidup kita pikul Al-Quran itu selamanya. Karena ternyata ada manusia-manusia sebelum Al-Quran, yaitu Yahudi, dalam hal ini secara khusus, mereka diberikan kitab Taurat, tetapi mereka tidak memikulnya. Yang dimaksud tidak memikul adalah tidak mengamalkannya. Beda antara ahlul kitab dan beda ahlul Quran. Kalau ahlul kitab itu, mereka diberikan kitab dan kitabnya di tangan mereka. Ya, kitabnya di tangan mereka. Dan mengamalkan Al-Quran pun, dan mengamalkan kitab mereka pun juga. Itu pengamalan yang disandarkan kepada apa yang ada di tangan mereka. Dan ahlul kitab ini, mereka tidak mengamalkan apa yang mereka pegang itu. Kalau ahlul Quran, Quran itu bukan di tangan, ya, bukan seperti ini. Tetapi Al-Quran itu ada dalam hati, ada di dalam hati, itu ahlul Quran. Bedanya Al-Quran
dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memang atas izin Allah dan kuasa Allah itu sangat mudah dihafal, dan juga hingga hari ini terus-menerus banyak sekali manusia yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghafal Al-Quran. Tetapi kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil tidak ada yang hafal karena memang tidak mudah. Allah tidak menjadikan mudah untuk menjadikan orang-orang atau untuk orang-orang bisa hafal kitab Taurat dan kitab Injil, kitab Zabur dan kitab-kitab lainnya. Tapi Al-Quran sudah dimudahkan. Nah, dalam hal ini ada orang yang sudah diberikan Al-Quran oleh Allah. Satu ayat misalkan masuk dalam hatinya. 2 ayat masuk dalam hatinya. 1 halaman Al-Quran masuk dalam hatinya. Tetapi setelah Allah berikan 1 ayat itu, dia tidak menjaganya. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Kira-kira begitu kalau bahasa surah Al-Baqarahnya. Ayat 101. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Mereka membuang kitab Allah itu ke belakang punggung-punggung mereka. Nah, hafiz Quran ketika dia tidak menjaga hafalannya seumur hidupnya, berarti setelah Allah berikan itu ayat, dia ibarat Yahudi, ibarat ahlul kitab yang setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab di tangan mereka, mereka lemparkan ke belakang punggung mereka. Itu perumpamaan dalam surah Al-Baqarah ayat 101. Dibuang. Nah, di dalam surah Al-Hadid misalnya ada ayat juga. Ayatnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum tibakah saatnya kepada orang-orang yang beriman untuk hati mereka menjadi khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan khusyuk kepada Quran yang diturunkan, yang telah turun. Dan kepada kebenaran yaitu Al-Quran yang telah turun. Dan janganlah orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Apa? Faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hingga setelah lama sekali waktu berlalu, hati mereka menjadi keras dan banyak dari mereka yang fasik. Ya, ini gambaran orang-orang yang diberikan kitab sebelum Al-Quran ini. Di sini jelas wala yakunu, orang yang beriman jangan seperti ahlul kitab, jangan seperti umat Nabi Musa yang diberikan Taurat tetapi mereka mengabaikannya, membuangnya ke belakang punggung-punggung mereka. Masya Allah. Ini bedanya. Satu ayat yang telah Allah berikan kepada kita, maka pantang menyerah untuk melupakannya sepanjang hayat kita. Itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Jangan sekali-kali seperti ahlul kitab. Jadi memang juga ya dipikir-pikir, kenapa sih umat Muhammad ini tidak disebut ahlul kitab gitu ya? Padahal kan Quran juga disebut zalikal kitab, ya, zalikal kitab. Al-Quran pun disebut Alkitab juga, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa orang-orang atau umat Muhammad ini disebut ahlul Quran, tidak disebut ahlul kitab?
Ini karena kemuliaan. Allah muliakan umat ini dengan Al-Quran sebagai bacaan yang ada, yang tersimpan dalam hati. Berbeda dengan kitab terdahulu. Tidak ada kemuliaan itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Tidak ada yang hafal Taurat, tidak ada yang hafal Injil. Mereka hanya bisa memegangnya, hanya bisa membacanya. Tidak sampai hafal. Tidak ada yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga Al-Qur'an, menjaga kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Injil itu. Maka disebut ahlul kitab. Nah, sudah mereka tidak diberikan keistimewaan untuk menjaga kitab itu dalam hati mereka, bahkan mereka tidak bisa menjaga kitab yang ada di tangan mereka. Ini parahnya, ya. Parahnya ahlul kitab. Dan ini menjadi perumpamaan atau simbol-simbol dari Allah agar jangan sampai orang mukmin seperti itu, diwanti-wanti. Allah. Jadi memang lapis-lapis perbedaan antara umat Muhammad dengan Nabi sebelum beliau. Kitabnya, kalau umat Muhammad ada dalam dada, ginilah, setidak hafalnya umat Muhammad kepada Al-Quran, maka Al-Fatihah itu pasti hafal. Saya yakin, ya, Al-Fatihah pasti hafal. Atau Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas itu hafal. Meskipun dia tidak hafiz Quran. Tetapi umat-umat terdahulu itu nggak ada. Bahkan ibadah mereka pun, sholat mereka tidak ada di dalamnya itu baca kitab mereka, nggak ada. Tetapi kita ibadahnya itu sholat, di dalamnya itu baca Al-Fatihah, baca Al-Quran. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu beda. Makanya kalau kita misalkan umat Muhammad tidak hafal Al-Quran, misalkan Al-Fatihah nggak hafal, waduh, itu hati-hati tuh. Nanti seperti ahlul kitab, di paling tidak Al-Fatihah. Ya, sebodoh-bodohnya. Atau mungkin mau meningkat lagi, juz 30 lah paling tidak. Ya, meningkat lagi yang dihafal itu. Kira-kira begitu. Nah, yang paling buruk adalah ketika ahlul kitab itu diberikan kitab oleh Allah, lalu mereka meninggalkan kitab itu, tidak mengamalkannya, tidak membacanya. Kalau hafal jelas tidak, ya. Jelas tidak kalau menghafal. Mereka tidak mengamalkannya, tidak menjaganya. Dan yang buruk dari itu alasannya. Alasannya mengapa mereka meninggalkan kitab mereka. Alasannya mengapa mereka tidak menjaga kitab mereka, tidak mengamalkannya. Alasannya adalah karena memilih dunia. Jadi tergoda oleh dunia. Wala tashtaru bi ayati zamanan qalila. Sampai ada ayatnya, wahai Bani Israel, jangan sekali-kali kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, yaitu dunia. Dunia seluruh isinya, kekayaan seluruh isinya, tak sebanding dengan sayat dari ayat-ayat Allah. Nah, orang atau Yahudi yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kitab mereka, mereka tidak mengamalkan kitab mereka, itu karena mereka telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu adalah dunia dan seluruh itu murah dibandingkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati-hati di sini. Jangan sampai ada orang yang sudah diberikan Al-Quran oleh Allah. Satu surah kah,
2 surah kah, apalagi 1 juz, 2 juz, apalagi 30 juz. Lalu kemudian tidak murojaah. Lalu kemudian tidak punya waktu untuk menjaganya hanya karena pekerjaan mencari dunia. Itu ibarat menjual ayat dengan pekerjaannya, dengan dunia itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya kalau kita bekerja ataupun kita belajar, kita mesantren atau apapun itu, niatkan semua itu ibadah karena Allah. Kerjanya ibadah, belajarnya ibadah. Bekerja ibadah itu cirinya pertama tidak melalaikan dari murojaah. Ya, saya itu niatnya ibadah yang saya kerja, tetapi nggak ada waktu murojaah. Nah, ya, itu tanda kutip tuh. Ya kalau niatnya ibadah, nggak mungkin dong melalaikan murojaah. Kira-kira begitu. Yang kedua, cirinya itu kalau pekerjaan itu adalah ibadah, maka sesibuk apapun bekerja, maka tidak akan pernah menjadikan alasan ayat itu lupa. Mana ada perbuatan ibadah yang melupakan dan merusak ayat. Yang merusak ayat itu adalah maksiat. Hati-hati di sini, kita bekerja, kita belajar, tapi merusak hafalan. Luruskan niatnya. Jangan-jangan pekerjaan kita, jangan-jangan belajar kita itu bukan ibadah, tetapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati samanan qalil. Itulah yang membedakan umat ini dengan ahlul kitab. Ahlul kitab dia merasa nikmat dengan punya kitabnya, tetapi dia tidak menjaganya. Jangan sampai kita diberikan oleh Allah untuk hafal Al-Quran, tetapi setelah diterima oleh kita, kita abaikan. Makanya benar, menghafal sekali saja, maka menjaganya seumur hidup. Dan itu sebuah kenikmatan. Nikmat banget pokoknya lah. Kalau kita punya hafalan, terus kita baca di sholat malam, kita baca di sholat sunnah kita, itu nikmat. Jangan seperti ahlul kitab. Jangan seperti Yahudi terhadap kitab Taurat mereka. Dalam hal ini, ya, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'ahadul Qur'ana, jagalah Al-Quran. Ta'ahadu, ya, ta'ahada, ya ta'ahadu, ta'ahudan, itu perintah menjaga, ya, perintah menjaga ayat Al-Quran. Menjaga hafalan. Kata Rasulullah, demi zat yang nyawaku ada dalam genggamannya, Al-Quran itu lebih cepat lepasnya daripada unta dari ikatannya. Ini sebenarnya menjadi peringatan kepada kita. Ternyata yang penting dari kegiatan menghafal itu bukanlah bagaimana caranya mengumpulkan ayat, tetapi bagaimana caranya menjadikan ayat yang sudah terkumpul itu terjaga selamanya seumur hidup kita. Kira-kira begitu. Dan ada metodenya apa? Ta'ahadu. Nih, ta'ahadu itu dari al-ahdu, artinya janji. Ya, artinya janji. Jadi ibarat sebuah akad. Ibarat sebuah akad nikah gitu. Perjanjian suci dengan Al-Quran pantang untuk berpisah selamanya. Jadi ketika kita mulai menghafal Quran, itu kita sedang berjanji ke Allah akad dengan Quran untuk selamanya. Ta'ahadu. Dan ketika itu sudah berjalan, maka kita harus punya teman. Harus punya lingkungan yang saling mengingatkan kepada hafalan ini. Ta'ahad. Tidak cukup dengan setia sendiri, tidak cukup dengan kekuatan sendiri, tapi perlu teman kita, perlu lingkungan. Maka walaupun misalkan tempat kita ada di jauh sana, lingkungannya bukan lingkungan Quran, maka bisalah komunikasi dengan media Zoom seperti ini. Agar apa? Agar paling tidak
dengan kita bertemu seperti ini, kita setengah menjalankan perintah Rasulullah ta'ahadul Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini dengan tema ini bagian dari menjalankan perintah Rasulullah ta'ahudul Quran itu. Ya, saling menjaga, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memotivasi untuk menjaga. Ya, untuk menjaga hafalan Al-Quran. Kalau tidak begitu, maka Al-Quran itu akan lenyap dari kita. Allah cabut lagi nanti Quran yang dari kita. Sudah dikasih, Allah cabut. Kenapa? Karena kita tidak mensyukurinya dengan murojaah. Ya, baik. Gini biasanya. Kalau kita mendengar atau membaca ayat-ayat tentang Yahudi kan serem ya. Jadi janganlah kamu seperti ahlul kitab yang ketika telah berlalu waktu yang lama mereka keras hatinya. Begitu. Ya, serem ya kayak begitu. Mereka melemparkan kitab mereka ke punggung mereka. Serem tuh kayak begitu ya. Kemudian juga mereka diberikan Taurat tetapi tidak mengamalkannya, itu seperti keledai membawa buku. Serem juga. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah, kata Allah. Serem juga. Itu Bani Israel dan untuk ahlul kitab, untuk Yahudi. Serem. Ya. Tetapi kita mulai dari niat. Saya tekankan di sini, hafiz Quran yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah hafiz Quran yang hafal 30 juz dengan kekuatan mungkin yang luar biasa, misalkan juara internasional. Atau di soal ini bisa jawab, ditanya ini bisa jawab. Bukan. Tetapi hafiz Quran yang mulia di mata Allah adalah pertama hafiz Quran yang imannya begitu kuat kepada Quran. Yang kedua, hafiz Quran yang tidak pernah menghentikan murojaahnya setiap hari, walaupun terbata-bata, walaupun kadang lupa. Tiap malam dia bangun untuk sholat malam dan membaca hafalannya itu. Konsisten dengan itu. Dan yang ketiga, hafiz Quran yang dengan berusaha keras untuk bisa mengamalkan seluruh ayat yang dihafalnya tanpa terkecuali. Itu yang mulia. Ya, yang mulia itu. Yang bernilai akhirat itu. Yang nanti mahkota diberikan kepada dirinya, bahkan kepada kedua orang tuanya. Itu yang seperti itu. Karena kalau kita punya hafalan, lalu malah akhlaknya jadi buruk, kemudian tidak mengamalkannya, dan juga malas murojaah karena landasannya, saya kan masih ingat ngapain murojaah. Murojaah bukan supaya kamu ingat. Murojaah itu bagian daripada mengamalkan hafalan. Ya, murojaah itu adalah bagian dari mengamalkan apa yang kita hafal. Itu murojaah. Nanti orang yang seperti itu, kalau dia tidak menghentikan kebiasaan maksiatnya, maka meskipun hari ini dia mungkin hafalannya, maka khawatir nanti ketika akhir hayatnya dia dicabut dulu hafalannya oleh Allah sebelum dicabut nyawanya. Ini sangat baik. Lebih baik kan kita setiap hari murojaah karena Allah. Terus nggak ada niat apapun. Meskipun nggak mungkin, tetapi nanti pasti akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mungkin hafalannya. Kata Allah, Iqra wartaqi, dan lancar menjawab. Allah apa itu? Jangan sampai pas musabaqah bisa menjawab, tetapi pas ditanya sama Allah nggak bisa jawab di akhirat. Bahaya. Ya. Makanya saya tekankan lagi, jagalah Al-Quran, hafalan kita setiap hari. Nanti Al-Quran akan menjaga kita, khususnya nanti di akhirat. Melindungi kita ketika kita pas tengah butuh-butuhnya pada pertolongan Al-Quran. Lagi butuh-butuhnya. Misalkan hari ini kok Quran nggak nyelamatin ya, misalkan hari ini di dunia,
Enggak, yang paling penting itu nanti Al-Quran menyelamatkan kita pas dikubur, menyelamatkan kita pas di mahsyar, di akhirat nanti, itu paling penting. Ya, janganlah kemudian selalu dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi nanti di sana. Dan juga sebagai sekarang kita hafiz Quran misalkan, sudah punya hafalan, sudah punya setoran lah 30 juz paling tidak, meskipun belum mungkin, belum bisa dibaca satu gelondongan dalam sholat misalkan, maka teruslah muroja, teruslah jaga setiap hari dengan melihat ke, dengan mendengar ke, dengan apa, istiqomah lanjut itu, yakin kepada Allah nanti di akhirat mungkinnya, bukan di dunia. Istiqomah. Dari buat apa mungkin di dunia, pas meninggal dicabut sama Allah hafalannya sebelum dicabut nyawanya, nggak ada gunanya. Lebih baik kita minta pasrah, jangan ada kesombongan sedikit. Maka seringkali saya sendiri disebut oleh orang hafal Quran, katanya mungkin juga kata orang. Tetapi bagi saya sendiri, selama hafiz Quran itu semungkin apapun dan sekuat apapun hafalannya, selama dia masih hidup itu masih belum aman, masih ada potensi dicabut hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keteladanan itu adalah kita bisa meniru kepada orang-orang yang sudah terbukti sampai akhir hayatnya jagain Quran. Nah, kalau masih hidup kayak saya begini, hanya bisa berbagi inspirasi dan bareng-bareng, yuk bareng-bareng. Saya pun juga butuh, sangat butuh sekali. Ya, sangat butuh sekali doa. Kalau misalkan yang belum mungkin nih, butuh banget doa biar mungkin, maka yang sudah mungkin lebih butuh lagi didoain biar tidak dicabut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Terus murojaah. Dan perlu diketahui bahwa murojaah hafalan itu sebenarnya sangat nikmat. Ya, sangat nikmat. Bahkan begini, kalau seseorang merasakan nikmat bersama Al-Quran itu pas ketika Allah kasih mudah. Misalkan, nikmat menghafal Quran pas Allah kasih mudah. Kemudian juga merasa semangat murojaah pas ayatnya ingat. Hati-hati. Siapa tahu motivasinya itu bukan karena Allah, tetapi karena nafsu. Kalau menghafalnya karena Allah, kalau murojaahnya karena Allah, maka menghafal terus kemudian sulit tetap saja menyenangkan. Toh Allah yang menginginkannya. Pas murojaah ternyata lupa, harus berhadapan dengan ayat yang lupa, tetap saja menyenangkan. Kenapa? Karena Allah. Sanuqari'uka fala tansa illa ma sya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Allah tuh yang menjamin hafalan Rasulullah tuh nggak lupa. Tapi Rasulullah sebagai manusia biasa sering takut lupa gitu. Padahal murojaah saja, baca ayatnya dengan rutin sebanyak mungkin, nikmati setiap bacaannya. Nggak usah kemudian mikirin takut lupa, karena Allah yang menjaganya. Itu kenikmatannya. Kalau misalkan kita dalam hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menghafal, syukurin banget. Alhamdulillah mudah. Terus ada yang lupa juga pada kita murojaah, syukur juga lagi. Kemudian ini sulit sekali menghafal, syukur juga. Nah, orang yang hati sudah begitu nikmat dengan Al-Quran, itulah orang yang sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu berakhir sampai akhir hayat dalam keadaan seperti itu. Mulia banget. Kadang-kadang begini, kemarin Syekh Ali wafat. Saya bersahabat dengan Syekh Ali lama banget, dari tahun 2015 kalau tidak salah. Aktif gitu kan, tentang murojaah.
Saya pikir hafiz Quran yang hebat itu ya sudah wafat gitu. Wisudanya itu wafat gitu. Wisudanya itu. Saya pikir Syekh Ali sudah menemukan lulusnya gitu. Dalam keadaan dia menjaga hafalan, saya tahu sendiri. Saya tahu dengan mata kepala, dengan interaksi saya sendiri dengan Syekh Ali. Bagaimana dia menjaga hafalan. Ya kan begini kan kadang-kadang kita melihat, wah ini seorang syekh berarti hafalannya mungkin jadi nggak lupa-lupa. Nggak begitu. Justru seorang syekh ini paling takut hafalannya hilang. Makanya terus Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, kok hafalannya lancar-lancar. Justru yang sudah lancar itu paling khawatir. Makanya tiap hari itu. Makanya pas dia wafat, Allahu Akbar. Jadi kerinduan seringkali. Nah ini kita misalnya hafalan lagi lancar-lancarnya, ibadah lagi semangat-semangatnya, mintalah ke Allah agar istiqomah. Bukan karena ria, bukan karena ujub, bukan karena apa, terus mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Dan hafiz Quran harus siap kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, wisuda dadakan. Itu kebahagiaannya, siap terus. Ya misalnya kalau hafiz Quran jarang murojaah nih ya, jarang murojaah. Terus Allah kasih kesempatan hidup. Itu jadi kesempatan hidup itu nikmat dari Allah agar buru-buru murojaah. Jangan nunggu mungkin, murojaah saja. Jangan sampai, aduh saya nggak bisa murojaah karena belum mungkin. Nggak begitu caranya. Murojaah dulu baru mungkin. Paling tidak nanti kalau nggak di dunia, mungkin di akhirat. Bukan nunggu mungkin baru murojaah. Nikmati dulu baru nanti jadi mungkin, bukan mungkin dulu baru menikmati. Kasih begini, Ustaz enak murojaah udah mungkin jadi nikmat. Nggak begitu, nikmati dulu nanti mungkin belakangan. Orang banyak loh, mohon maaf, ada gitu ya, ada yang saya kenal dan saya nasihati orangnya karena saya wajib gitu. Dan saya pun juga menunggu nasihat dari orang karena seringkali kesalahan itu tidak dirasa. Ya, mungkin ya, tetapi apa sih gunanya mungkin kalau tidak bisa menikmati membaca Al-Quran, murojaah tidak bisa. Itu kehidupan dunia itu ya paling tidak Allah berikan diantaranya kepada teman-teman saya, kepada guru-guru saya. Jadi hidup bahagia itu bukan hidup dengan yang lain, tetapi hidup dengan Quran. Gitu. Ya, Al-Quran bukan batu loncatan untuk kesini misalkan. Jadi ini cita-cita kita. Kemudian ini Quran di batu loncatan. Enggak begitu. Justru Al-Quran itu tujuan yang paling membahagiakan. Justru semua pekerjaan kita, sekolah kita, pesantren kita itu buat Quran, bukan Quran buat itu, bukan. Kira-kira begitu. Ya, ini yang disebut dengan menghafal sekali, murojaah seumur hidup. Ya, jadi jangan kejar mungkinnya, tapi kejar istiqomah murojaahnya. Ya, jangan menunggu mungkin untuk murojaah, jangan menunggu mungkin untuk menikmati hafalan, tetapi murojaah dan nikmatilah karena Allah. Maka Allah berikan mungkin. Kalau enggak di dunia, nanti di akhirat, dan itu yang paling penting. Baik, ya ini sudah jam berapa? Sudah jam 5 ya. Baik, itu barangkali dari saya sore hari ini. Bukan berarti saya paling bisa menjaga hafalan di sini, tetapi justru dengan ini semua saya sedang menasihati diri saya sendiri agar lebih kuat lagi, lebih menikmati lagi murojaahnya bersama para malaikat, bersama kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Baik, itu dari saya. Mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman semuanya dan Ustadz Deden yang saya hormati. Mohon maaf Ustadz Deden sebelumnya belum bisa menemani dari awal. Perkenalkan, Ana Studi Estianto Ustadz, selaku moderator Antum pada malam sore hari ini Ustadz. Teman-teman semuanya dan Ustadz Deden yang kami hormati, Allah yubarik fikum wa jazakumullahu khairan. Menarik sekali ya apa yang kita sama-sama dengar dari Ustadz Deden, bahwasanya murojaah sekali, menghafal sekali murojaah seumur hidup gitu ya Ustadz ya kira-kira. Banyak tadi poin yang udah kita tangkap Ustadz dari apa yang Antum sebutkan. Tentu poin-poin itu sungguh sangat berharga baik kita yang sudah mungkin hafalannya mungkin atau lagi proses menghafalkan Al-Quran. Salah satunya yaitu izinkan Ana sedikit merangkum Ustadz ya. Yang pertama bagaimana kita mengamalkan dari apa yang sudah kita hafal. Ustadz Deden tadi menyebutkan ayat bahwasanya permisalan dalam Al-Quran, mathalul ladina humilut Taurat, ya kan? Tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Ya. Teringat juga bahwasanya didukung oleh hadis Nabi yang Nabi SAW pernah bersabda, la yakunul alimu aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Seseorang tidak akan disebut dia alim, dia hafid sampai dia dengan hifz itu, dengan ilmu itu dia akan mengamalkannya, gitu kira-kira. Kemudian juga ada betapa pentingnya kita murojaah, ya, tahadul Quran. Bahasanya Nabi bersabda tahadul Quran, wawalladzi la ilaha ghairuhu wa huwa asyaddu tafallutan minal ibli fi ukuliha, ya. Bahwasanya Al-Quran itu lebih sulit dijaga daripada kita hanya menjaga atau mengekang unta pada tali kekangnya. Dan kemudian kita harus menjaga lingkungan kita. Ya, sering-sering kita kumpul dengan ilmu, dengan majelis Al-Quran. Sering-sering kita meminta kepada Allah untuk diberikan istiqomah agar kita selalu menjaga Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mengamalkannya. Begitu kira-kira Ustadz Deden dan teman-teman. Mungkin kita langsung Ustadz, kita akan masuki fase tanya jawab Ustadz. Baik, mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan bisa mungkin raise hand atau mungkin bisa chat di kolom komentar gitu ya. Mungkin Ana bisa mengawali Ustadz ya, Ustadz Deden. Baik, silakan. Iya, Ustadz. Jadi tadi Ustadz Deden sempat menyinggung ya, Ustadz ya, bagaimana kita menghafal di sholat kita. Ya kan? Mungkin dari teman-teman nih lingkungannya kurang mendukung, Ustadz. Mungkin tidak lagi di pesantren, mungkin di universitas negeri, universitas swasta, yang mungkin dia sangat sulit sekali untuk duduk berlama-lama megang Quran gitu kan, Ustadz. Adakah nggak Ustadz kira-kira materi atau metode yang kita bisa murojaah di dalam sholat kita? Ya. Pertama, apa yang akan kita baca di sholat malam itu diulang-ulang terlebih dahulu di siang harinya. Abdullah bin Amr bin As di masa senjanya beliau di waktu duha murojaah diulang-ulang. Dan yang dimurojaah di pagi hari ini adalah nanti pas malam akan disetorkan ke Allah dalam sholat malamnya. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, yang dimaksud dengan lingkungan bukanlah kemudian kita bergantung kepada lingkungan itu. Adalah salah kalau seseorang kalau seseorang menjadi tidak murojaah atau menjadi tidak menghafal Quran karena tidak ada lingkungan. Salah sekali. Ya, itu nafsu namanya, ya, nafsu. Maka lingkungan itu adalah di mana kita saat itu banyak sekali dorongan-dorongan nafsu yang
tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk menghafal, maka itu lingkungan yang paling tepat. Jadi seringkali lingkungan yang paling tepat adalah dalam kenyataannya adalah lingkungan di mana di situ nafsu nggak punya peran. Bisa jadi justru lingkungan yang paling tepat adalah lingkungan yang menurut kita itu nggak tepat. Lagi kuliah nih, ngampus atau di tempat yang mana kantor atau yang lain, wah ini nggak mendukung nih, gitu ya, nggak mendukung. Seringkali justru itu alasan nafsu saja agar tidak murojaah saat itu, menunggu lingkungan atau tempat atau teman dan lain-lain yang mendukungnya. Jangan. Atau lingkungan yang paling tepat itu. Jadi ini hanya kadang-kadang pengaruh nafsu itu yang sangat besar ketika kita mau meroja. Alasan ini bahkan ada juga ini alasannya katanya waktunya nggak cukup, sedikit. Allahu Akbar. Allah udah kasih hidup. Ingat, walaupun hanya 1 menit, ya, walaupun hanya 1 menit, kalau kita gunakan saat itu khusyuk buat Quran, itu lebih efektif daripada berjam-jam. Toh buktinya biasanya kalau orang waktunya sempit, ketika Allah kasih waktu luang, maka akan banyak waktu terbuang. Santai, leha-leha biasanya. Nah itu, jadi lingkungan itu sebenarnya jadi pertama, lingkungan itu ya pilih lingkungan yang sebenarnya di situ nafsu tidak dominan. Jadi berat, nggak cocok nih. Itu bukan lingkungan nggak cocok sebenarnya, nafsunya aja nggak cocok. Padahal pas banget di situ. Kenapa? Karena menunda untuk murojaah gara-gara tidak ada lingkungan, itu bagian dari nafsu, hawa nafsu yang harus dijauhi. Nah, baik, itu kira-kira jawaban dari saya. Bismillah. Semangat. Iya, sama dengan saya juga semangat. Iya, Masya Allah ya teman-teman ya. Berarti jangan alasan nih, oh ternyata lingkungan kita jelek. Enggak, kitalah yang harus berazam untuk memulai hafalan itu, begitu ya Sat ya, untuk memulai murojaah itu. Gitu. Iya. Mungkin kita mulai baca ya Sat ya tentang komentar yang sudah masuk Sat. Kita mungkin bisa mulai yang paling atas Sat. Dari Alvin Roza Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tips mengatur waktu ketika ingin menambah hafalan, di sisi lain ada hafalan yang mesti harus dimurojaah. Wah ini familiar nih Ustaz pertanyaannya. Cuman kadang setiap orang bingung gitu kan Ustaz. Gimana Ustaz menurut Anda Ustaz? Saya lagi coba diulang. Bagaimana mengatur waktu Ustaz antara kapan menambah hafalan baru sama murojaah? Iya. Begini, 1. Murojaah dulu baru menambah hafalan. Baik, ya. Jangan menambah hafalan kalau murojaahnya belum. Mendahulukan menambah hafalan sebelum murojaah itu namanya bukan menambah hafalan, tetapi cara paling cepat menghilangkan hafalan yang sudah ada. Yang kedua, kalau bentrok waktunya, kalau pakai murojaah menambah enggak? Ya, kalau menambah murojaah enggak, maka korbankan menambah hafalan. Biar tak menambah hafalan, yang penting murojaah. Ini sama halnya dengan wanita haid misalkan. Ketika lagi berhalangan, maka stop menambah hafalan tapi jangan stop murojaah. Karena murojaah itu bagian daripada zikir yang bisa dibaca dilakukan oleh wanita yang sedang berhalangan itu. Tapi syarat jangan pegang mushaf, karena pegang mushaf itu lain lagi ceritanya. Ya, lagian juga murojaah ngapain sih pegang mushaf? Murojaah itu harus lepas tangan.
baru murojaah namanya. Ya. Nah, itu kira-kira yang harus yang harus ditekankan. Jadi murojaah dulu baru menambah hafalan itu. Nah, waktunya bagaimana? Waktunya. Ya, mengatur waktu kapan murojaah, kapan menambah hafalan. Murojaah itu malam hari. Ya, malam hari. Pokoknya malam hari itu murojaah. Yaitu dalam sholat malam atau di luar sholat malam. Misalkan, ini belum lancar nih kalau misalkan di luar sholat, ya sudah sholat 2 rakaat, di dalam jeda baca, gitu kan, murojaah. Bisa berjus-jus juga malam. Nah, kalau menambah hafalan siang hari. Jadi ibarat kalau malam itu giliran store ke Allah, nah kalau siang itu lagi memproduksi storannya, gitu, hafalan baru. Ya, kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dan mungkin teman-teman maaf ya kalau semisalnya semua pertanyaannya tidak bisa dijawab satu persatu karena mungkin waktu kita yang sangat mepet dan Ustaz Deden juga banyak kesibukan lain. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang akan kita bacakan. Setelahnya mungkin bisa konsultasi langsung ke Ustaz Deden di Instagram gitu ya, Ustaz ya. Silahkan. Ya, atau mau ikut grup WhatsApp saya juga silahkan, tetapi ya kalau misalkan lagi pegang itu bisa saya jawab, kalau enggak siap, mungkin nanti grup linknya bisa di-share ke panitia, Ustaz, biar kita share ke teman-teman juga gitu ya, Ustaz, ya, mungkin ya. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, dari Ainia. Izin bertanya, apabila kita menghafal Al-Quran tapi belum mengamalkannya, apakah termasuk berdosa, Ustaz? Belum apa? Sudah hafal tapi belum mengamalkannya, Ustaz. Iya. Dosanya di mana itu, Ustaz? Ya. Menghafal Al-Quran adalah bagian dari mengamalkannya. Ya. Membaca Al-Quran pun sebelum menghafal bagian dari mengamalkannya. Belajar tajwid, belajar cara membaca Al-Quran yang benar, itu pun juga bagian dari mengamalkannya. Ya. Nah, bahkan, mohon maaf, menghafal, murojaah, kemudian membaca Al-Quran dengan betul, belajar tajwidnya atau ilmu-ilmunya, itu bagian dari mengamalkan Al-Quran. Jadi niatkan. Artinya, paling awal, kalau seseorang kemudian sudah selesai itunya, maka Allah mudahkan. Kata Ibnu Mas'ud, para sahabat itu di generasi awal fi sadril Islam disebutnya. Di awal Islam itu dimudahkan untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena tahapannya dilalui. Mengimani, membaca, memahami, terus jadi mengamalkan Quran termudah. Nggak bisa dia, apalagi ngamalin isinya. Nah, kira-kira ya. Ya, kalau ada yang ngomong seperti itu, kadang-kadang rada rese juga gitu ya. Nah itu ya, jadi kita menghafal Quran, membacanya, belajar ilmu itu bagian dari mengamalkannya. Terus mintalah kepada Allah biar istiqomah membacanya di malam hari ataupun siang hari, kemudian menerapkannya, ya, menerapkan perintah-perintahnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang namanya mengamalkan itu ada dua. Jadi mengamalkan seluruh Al-Quran itu ada dua. Pertama, mengimani seluruh isinya. Mengimani. Misalkan hukum-hukumnya, syariat ini, syariat itu, ya diimani, itu mengamalkannya. Nah, kemudian setelah itu kita berjamaah menerapkan apa yang diimani itu. Dan setiap hari kita ikhtiar kita semua berjamaah untuk bisa mengamalkannya. Meskipun belum terrealisasi, ya, tetapi paling tidak kita sedang berjuang hari ini untuk bisa mengamalkannya secara utuh. Baik. Ya, Ustaz. Masya Allah, teman-teman sekalian, untuk perbincangan kita pada sore atau sore hari ini waktu Indonesia gitu. Mungkin kita tutup sampai
Sekian untuk sesi pertanyaannya, Ustadz. Dan terakhir, Ustadz, pesan dari teman-teman panitia, mungkin Ustadz Deden bisa memberikan 2 pertanyaan, Ustadz, karena ini kan kita juga santri-santri kita, Ustadz. Mungkin biar santri-santri kita mengambil istifadah lebih, mungkin kan, Ustadz, ya. Dan kita nanti mungkin disediakan panitia hadiah. Mungkin bisa Ustadz Deden memberikan sebuah pertanyaan, 2 pertanyaan, Ustadz, kira-kira apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini, Ustadz. Iya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan nanti dijawab secara tadabbur atau pertanyaan berupa hafalan? Pertanyaannya semisal akan dijawab mereka di Instagram gitu, Ustaz. Jadi bukan di forum ini, Ustaz. Gitu. Iya. Oh iya. Jadi mungkin nanti opini ya jawabannya ya. Kan gini, ya, soal itu misalkan ada soal sebutkan hadis tentang murojaah. Nah, itu kan harus benar tuh. Nah, kalau begitu pertanyaannya misalkan apa yang maksud murojaah? Iya. Nah, gini. Pertanyaannya, sebutkan beda ahlul kitab dengan ahlul Quran. Nah, itu ya. Pertanyaan satu aja. Nanti bisa banyak tuh-bannya. Sesuai dengan yang tadi sudah saya urai beberapa. Ada pertanyaan kedua mungkin, Ustaz Deden? Ya. Pertanyaan satu lagi mungkin, Ustaz? Satu aja dari saya. Baik, siap, Ustaz. Baik, teman-teman, itu PR-nya ya, teman-teman nih, teman-teman Smart Quraners dan teman-teman ngafalmu nih, apa bedanya ahlul Quran sama ahlul kitab, gitu ya, Ustaz ya, kira-kira ya? Iya. Teman-teman jawab di luar forum ini, dan insya Allah akan disediakan hadiah oleh panitia, begitu. Baik, Ustadz Deden dan teman-teman sekalian, sudah tidak terasa waktu kita akan mendekati maghrib waktu Indonesia, maka akan kita tutup perjumpaan kali ini. Harapannya semoga teman-teman bisa mengambil manfaat, mengamalkannya, dan semoga kita bisa kembali bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi ke depannya. Saya mewakili panitia ingin menutup dengan perkataannya Sufyan Ats-Tsauri di kitabnya Hifdzul Umri. Karena anak yakin ini teman-teman pada masih muda nih, ya kan? Nah, Sufyan Ats-Tsauri berkata dalam kitabnya Hifdzul Umri, ya, jangan sia-siakan umur-umur kalian. Karena ketika kalian menyia-nyiakan umur kalian, maka kalian akan menyia-nyiakan waktu berladang kalian. Ketika kalian menyia-nyiakan waktu berladang kalian, maka kalian akan menyia-nyiakan ketika nanti akan memanen usaha kalian. Begitu kira-kira pada sore hari ini, sekali lagi Ana mengucapkan terima kasih Ustadz Deden, jazakumullahu khairan atas kesempatan dan berkenannya pada sore hari ini. Akhir kata Ana undur diri dengan perkataan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Ustaz Deden dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.